Tidak hanya DU yang cukup nyaman di drop zone mereka, kali ini GD pun cukup nyaman di drop zone-nya. Tidak ada gangguan sama sekali di arah terbaik. Enak banget sih What? pastinya. Tapi ternyata what happened? Darli meng-HBD Genfos dan langsung dipulangkan begitu saja. Sama sekali tidak mendapatkan informasi. Tapi Fajar bakal langsung datang untuk membalaskan dendam dari seorang Genfos. Refract terjadi, trading knock. Tapi ternyata Fajar akan ditembakin terus-menerus. Tapi Rocky dan Misery masih terlalu jauh untuk melakukan backup. Misery menembaki kembali Nguyen yang berada di belakang sana. Fajar masih berusaha untuk bersembunyi di balik pohonnya begitu tipis. Dan Misery akan mungkin berusaha untuk melakukan revive terlebih dahulu. Oke, kayaknya akan bisa untuk diselamatkan. Kali ini victim agak sedikit tertekan karena hanya memiliki satu pohon tipis saja untuk bersembunyi. Tapi ternyata revive sudah berhasil dilakukan dan akan ada close combat Misery dengan menggunakan UMP-nya. Jump shoot! Threat knock pun terjadi tapi untungnya Kenapa? ya, aman, Bener, aman, aman. Gue deg-degan pas gue lihat, ih kok dua, untung masih ada Rocky di belakang ya. Ada Rocky, si bocil ajaib dari Vectem yang ternyata membuat tim One More harus pulang terlebih dahulu. Dan satu ditukar untuk 4, nggak masalah sih harusnya. Dan sementara di sisi lain juga ada Livescape yang, Livescape perang? Kok darahnya udah berkurang begitu banyak? Satu player berhasil diamankan. Mungkin Livescape ini bertemu dengan Morph ya, karena untuk dilihat dari alive statusnya, satu player Morph yang sudah tereliminasi dari map Sunhawk. Oke. Sudah ada satu tim yang dipulangkan ke arah lobby dan ternyata Bigetron tidak mengalami kenikmatan seperti yang dialami oleh GD dan juga siapa tadi satu lagi yang harusnya sering bentrok, GD sama DU. Dewa. GD sama DU sekarang udah nggak ada yang nabrak, tapi Bigetron masih ada tim yang menabrak ke mereka. V Gaming kali ini yang akan menahan pergerakan dari Red Elliot dan Ryzen sudah unggul dari segi weapon dan juga dari segi scope. Arah lain Morph juga berhasil mendapatkan satu pemain namun masih belum dikonfirm menjadi sebuah point kill. Dan Ryzen di arah luar dari broken wall-nya sudah mengamati pergerakan dari satu pemain V Gaming. Ya, ternyata V Gaming dengan BTR masih ngotot-ngototan juga back to back. BTR mengalami kendala ya untuk dari drop zone-nya. Sebelumnya di Pekado dan kali ini di Painan. Apakah nanti Bigetron Red Alliance bisa keluar dari Painan dengan selamat? Karena untuk sementara waktu Painan itu sendiri pun masih berada di dalam circle-nya. Bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai poros dari circle. Jadi gue rasa ini bakal fix no debat. Mereka akan berusaha untuk melakukan clutch. Dan Tom yang sudah berhasil di take down. Granat dari seorang Luxi mungkin akan menjadi genderang perang dari Bigetron untuk melancarkan serangannya. Kita bisa lihat satu player yang sudah mulai maju ke depan sana dan mencari kembali. Tom bakal langsung di end nampaknya. Wah, kehilangan satu pemain dari gaming karena split mereka juga terlalu jauh. 1-2-1 split yang mereka lakukan saat ini. Dan ada Chua yang akan berusaha untuk melakukan revive ke arah Tom yang berhasil di knockout oleh atau di knockdown oleh pemain dari Bigetron. Liquid sudah siap untuk memberikan tekanan ke arah V Gaming. Mereka akan menabrak sepertinya dan akan semakin dekat ke arah V Gaming, di mana Liquid harusnya dia udah nyebrang. Tapi ya udah nyebrang. Udah nyebrang ternyata Liquid. Namun granatnya mateng banget, bos. Dapat satu namun Liquid sedikit terlambat dalam memberikan sebuah lemparan molotov dilemparkan menuju ke bagian lantai 2. Kali ini Liquid bakal langsung tabrak menuju ke bagian dalam. Sedikit dibuka pintunya dan akan melakukan reload karena tadi M4-nya tersisa 16 peluru. Dan Zuxi close combat di bagian pinggir sungai kali ini beradu tembakan dengan jarak dekat. Apakah Zuxi bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya lagi? Sedang mengokang granat ataupun molotov tapi ternyata belum tertangkap kamera lagi karena terbatasi pergerakannya. Dua molotov dilebarkan ke arah kanan dan juga kiri. Kali ini Zuxi terbakar molotovnya sendiri. Langsung melakukan proning dan follow up sedikit terlambat, namun Liquid lagi-lagi mendapatkan satu pemain. Ingin langsung di end tapi untungnya Luxi memberikan backup di waktu yang tepat dan Zuxi pun bergerak mendekat menuju ke arah Liquid tapi pergerakan dari Ports begitu niat untuk mendapatkan killnya ke arah Zuxi. Satu pemain hilang dari Red Alliance. Ya sayang sekali tadi molotovnya yang terlalu membara ya dan membuat Zuxi harus kecicil damage-nya. Dan sementara kalau kita lihat, oh no, ada orang lain yang bakal join the fight juga kali ini. Ada Victim yang sudah memantau dari kejauhan. Ini akan menjadi sebuah perang yang cukup menyulitkan untuk kedua tim antara V Gaming dan juga Bigetron Red Alliance. Tapi ternyata Luxi berhasil untuk melakukan penyeberangan dan satu player yang berhasil ditembak
menembaki dari kejauhan juga dan masih ada space nampaknya untuk BTR untuk melakukan healing dan juga boostingan, tapi Victim beserta teman-temannya ini akan menjadi momok yang cukup berbahaya untuk kedua tim ini. Yes, ini udah sama-sama kehilangan satu pemain. Tapi untungnya tadi Liquid berhasil mendapatkan tambahan kill lagi. Jadi kondisinya lebih diunggulkan ke arah Bigetron. Yang gue takutkan kalau misalkan dari Victim tiba-tiba menuju ke arah sini. Tapi Bigetron tidak ada henti-hentinya untuk langsung tabrak mendapatkan dua pemain lagi dari Vic Gaming. Bahkan sudah ada parkour yang dilakukan oleh seorang Luxi mencari keberadaan satu persatu pemain dari Vic Gaming. Namun ada tembakan, ini yang gue takutin. Kalau ada gangguan dari tim lain yang tiba-tiba sudah melihat peperangan di arah Painan ini. Ya, karena gangguannya itu adalah sama-sama dari tim Indonesia, di mana kita sama sekali nggak mau lihat pastinya yang namanya Indonesia fight dengan tim Indonesia. Tapi apakah tim Bigetron bisa keluar dari Painan dengan selamat atau tidak? Namun di sisi lain, di seberangnya udah datang kali ini talent All Stars tim Vietnam join kali ini bener-bener malapetaka banget buat Bigetron Red Aliens karena posisinya terjepit oleh V Gaming dan juga talent All Star plus ada Victim juga. Betul, ini udah 1, 2, 3, 4 tim dengan jarak yang tidak terlalu jauh, di mana Victim yang akan mengamati dari kejauhan dan Liquid langsung mengambil bagian belakang untuk mengontrol supaya tidak ada pergerakan yang benar-benar menekan dari seberang sungai, karena daerah seberang sungainya udah ditinggalin sama Bigetron. Ya itu dia, dan talent All Star juga menarik banget ya kalau kita lihat setupnya. Dua player yang terlebih dahulu untuk touchdown ke dalam Painan berusaha untuk mengamankan komplek-komplek yang ada. Duanya lagi berada di rumah-rumah kecil scrappingan belakang dari Painan itu sendiri. Dan kali ini kayaknya semua tim bakal berusaha untuk sedikit calm down, menurunkan temponya kembali karena mereka menyadari ini nggak cuma 2 tim, nggak cuma 3 tim, tapi Betul. 4 ya. Ini udah anteng semuanya. Tadi udah pada buka tembakan, sekarang semuanya pada anteng, nggak ada yang ingin terlalu memberikan informasi ke arah daerah sekitar. Masih nyantuy Iya, Misteri lihat. bahkan Misteri masih ngaso dulu. Aduh, lihat berapa pergerakan yang ada di arah jembatan. Iya sih, tapi Wah, kali ini Gede. yang gak kalah panasnya juga Gede yang bakal menabrak rumah dari Dewa United. Ternyata tembakan masuk dari arah yang lain, ada Eagle Esports join the fight juga. Kali ini posisinya benar-benar terjepit untuk Gede. Belakang ada Eagle, depan ada Dewa. Wah, ini 2 tempat berarti yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dan fight-nya benar-benar intens plus saling ngelock satu sama lain. Yes. Kalau di bootcamp ada 3 tim, di Painan ada 4 tim. Wah. Ini aja di total udah 7 tim Waduh. berdekatan dan tiba-tiba Daibot berhasil mendapatkan 1. Oke, Ozora tumbang. Ini akan sangat mudah untuk diamankan menjadi point kill karena tidak ada pemain DU yang membackup ke arah gudang. Ya, hanya ada Uni aja untuk sementara waktu yang paling dekat dengan gudang. Dan sementara posisi gudang dari bootcamp berhasil diamankan oleh player-player GD. Dan Eagle Esports berada di posisi yang sangat enak juga, berada di bukit. Itu enak banget buat nembakin player-player yang lagi offside di dalam bagian bootcamp. Tapi sementara waktu kayaknya mereka sadar juga ya, dari GD pun nggak mungkin bakal keluar-keluar atau overpick dari arah gudang. Dan juga dari Dewa United mungkin akan lebih merekat lagi, untuk lebih mendekat lagi supaya tidak kehilangan player-player lain yang mengingat ini masih circle pertama, masih terlalu dini untuk kehilangan player. Betul, ini udah 10 menit loh. 10 menit baru hilang 1 tim dan baru ada 2 tim yang pincangnya lumayan. Victim sama V Gaming yang udah kehilangan 2 pemain gitu. Sementara kayak Onyx, DU, Morp sama Bigetron mereka baru kehilangan 1 pemain mereka. Dan yang lainnya semuanya masih full dengan total ada 15 tim dan juga 52 player yang saat ini masih hidup di menit ke-10. Circle-nya nih, fokusnya kayaknya ke bootcamp deh. Udah mulai ramai banget, tapi masalahnya Tapi lihat deh, daerah Nah, timur sama utaranya itu kosong banget itu ya. dia, masuknya dari satu pintu. Bahkan kali ini tim Indonesia harus bertemu juga Livescape dengan Morph. Oh, Jacques yang sudah mulai buat ditembakin timbang. terus-menerus. Ini bakal menyulitkan pastinya untuk Livescape juga. Maybe seorang diri di belakang sana masih berusaha untuk menembaki, tapi Jacques dengan sangat sabar dan santai menembak ke arah depan. Jiggle-jiggle, tapi masih bisa ditampar balik sama player dari Livescape maybe. Dan ternyata Yale datang di saat yang tidak tepat, Wah, tapi nggak ternyata bisa. menjadi posisi yang cukup enak. Morph berhasil menuntaskan perjalanan Livescape. Ya, tapi bayaran yang dibayarkan begitu mahal ya, karena Morp Ya. harus kehilangan 2 pemain mereka. Sedikit lambat tadi respon dan juga backup yang diberikan oleh pemain Morp yang lainnya. Kali ini 14 tim tersisa karena sudah ada Livescape yang dipulangkan oleh Morp tim ke arah lobby. Sementara Dewa United yang sudah memperlebar
jarak setup mereka kayaknya udah mulai keluar dari arah Bootcamp bootcamp ya? perlahan-lahan karena menurut mereka mungkin ya udah nggak kondusif lagi dan what? Masih. 5 tim sekarang? Oh Masih masih 4, 4. masih 4. Masih 4. Cuman dari tadi begitu aja Gue gitu. gue feeling gue kayaknya di bawah di bawahnya atau di belakangnya TA kayaknya ada tim lain lagi deh. Ini harusnya udah mulai ada yang mendekat lagi nih ke arah Painan karena circle-nya udah semakin menuju ke arah Painan dan juga ke arah bootcamp. Di atas sana DU dan juga Onyx mungkin akan bertemu karena Nick sudah merespon keberadaan dari seorang Steve Boy, lempar granat ke arah Steve Boy mungkin ataupun smoke yang dilempar, belum ada tanda-tanda lagi tapi ternyata granatnya langsung dilemparkan dan membuat Steve Boy mundur ke belakang, tapi ada Hands the Public yang siap untuk memberikan HBD. Apakah bakal langsung ditembakkan karena masih ada pre-fire lagi dari Nick untuk mencari keberadaan cacing di arah perbukitan ini. Ya kayaknya posisi dari Hand sama sekali belum diketahui sih oleh player-player Onyx karena dari tadi crosshair dari Nick itu menuju ke arah rerumputan dan kali ini Hands sudah menghabedoy seorang Nick di belakang sana, sama sekali tidak aware dengan keberadaan seorang Hands dan sementara langsung repositioning turun dari arah sniper tower dan mungkin bakal langsung melakukan rush tapi ternyata sedikit menahan diri, nggak mau terlalu terburu-buru, mungkin akan berusaha untuk memasak granat dilemparkan ke arah depan. Ya harusnya cara confirm kill dengan mudah dan tidak terlalu banyak resikonya dengan molotov ataupun dengan granat yang akan dilakukan oleh DU. Tapi belum ada lemparan granat yang connect untuk mendapatkan sebuah konfirmasi kill. Dan Hands masih kembali lagi menuju ke arah sniper towernya. Kali ini granat akan dilemparkan tapi arahnya berlawanan dengan setup dari tim Onyx. Dan harusnya Onyx akan sedikit menarik posisi mereka dan menunggu follow up datang dari arah bawah. Ya, karena Raffi masih terlalu jauh berseberangan dan mungkin mereka akan bermain lebih hati-hati, tapi Steve Boy memantau terus-menerus keberadaan dari dua player Nick dan Joe Brinky yang sedari tadi masih sedikit kebingungan juga untuk mencari setup. Mereka sudah mulai turun gunung juga dan Hands kali ini sudah kehilangan angle shootnya ke arah depan, tapi malah ada peluru yang masih bisa masuk ke arah sniper tower. Betul, ini fight-nya tiba-tiba turun jauh ya temponya. Tadi early game agak barbar gitu kan, terus tiba-tiba sekarang agak mereda lagi temponya. 13 menit, tidak terlalu banyak kasus yang terjadi. Benar-benar dengan tempo yang lambat kalau kita perhatikan untuk saat ini kondisi di menit ke-13. Blue Zone kedua sudah mulai bergerak, sebentar lagi kita bakal melihat circle yang ketiga tentunya dan Luxi masih bermain pintu untuk melihat ada siapa di arah high ground. Ternyata Rocky harus menghadapi beberapa tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain RRQ. Yes, ada RRQ di atas bukit juga dan angle dari Porsche ini enak sih. Kalau misalkan Liquid kelihatan itu bakal dengan sangat mudah ditembakin, tapi untungnya masih ada beberapa coveran di belakang sana juga dan harusnya step dari Liquid itu benar-benar terdengar dengan jelas oleh seorang Porsche. Sementara dari Talent pun yang menjaga bagian belakang tadi sempat menangkap satu player dari Morph, berarti Morph tersisa satu player aja juga. Betul. Berarti ini benar-benar pintu masuknya ramai ke circle dari arah selatan. Selatan sama jam 7, pokoknya jam 6, jam 7 lah. Ini kan tadi circle-nya kalau nggak salah circle kedua itu bootcamp Pardes akan dibikin rame nih dengan kondisi kayak gini nih. Yes. Terlalu banyak kompon sebenarnya kalau kita lihat di circle yang kedua tadi. Ini mungkin yang membuat gamenya agak sedikit pasif. Bahkan dari TA pun mereka menarik mundur keluar dari arah Painan karena sudah ditinggalkan oleh play zone-nya. Harus keluar dari Painan kalau misalkan mereka ingin mendapatkan tempat yang lebih nyaman lagi. Dengan vehicle yang mereka punya, Talent All-Star langsung berinisiasi untuk cabut. Berinisiatif dia untuk meninggalkan daerah yang tidak kondusif lagi. Ya, karena kalau misalkan semakin lama mengulur waktu, takutnya semakin ramai gitu di dalam play zone-nya. Dan bagian pergudangan kali ini masih dengan tim yang sama, GD dan juga ada Bisenol berusaha untuk masuk dari gudang tiganya. Dan Eagle pun masih di tempat yang sama. Kita bisa ngelihat setup dari tim yang sudah di dalam zona ini nggak terlalu banyak perubahan. Ya, mereka benar-benar sabar banget, berusaha untuk nungguin circle-nya, geser kemana, mereka baru mikirin nanti, ini gue harus kemana. Kalau misalkan masih di dalam zona, udah dapetin rumah, dapetin gudang, ya buat apa juga gue pindah kan? Gitu kan. Itu zona bootcampnya. Bootcampnya masih zona, berarti circle-nya ke atas ya? Ya, ini mainan nggak sih? Tadi 300 meter. Dan ini kayak BTR berusaha untuk membuka fight-nya. Porsche tertangkap di depan sana oleh seorang Luxi. Menyisakan satu player lagi dan ini akan menjadi Frata! Woo! Indonesia! Prak 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 prak.
Wah, ternyata dari tadi yang ngebuat BTR ragu adalah posisi dari talent All-Star. Iya. Kalau tadi nggak ada talent All-Star, mungkin udah rata dari tadi, Jel. Gokil banget. Gue kaget tiba-tiba gerak loh. Soalnya gue pikir mungkin dia bakal pergi kan, melihat tadi Liquid nyebrang gitu. Tapi ternyata enggak, itu Liquid tuh cuma ngecek. Ceki-ceki aja gitu kan. Udah nggak ada nih. Yuk. Aman guys. Wah, langsung ras gak nih? Ras lah, masa enggak? Tapi ternyata pergerakan Bigetron masih dipotong oleh Victim. Mereka lupa kalau ada satu tim lagi yang menjegal dari arah perbukitan. Victim masih melakukan setup dan kali ini Bigetron yang rata. Victim mencabut nyawa dari 3 pemain Bigetron yang berusaha keluar dari arah Painang. Ini literally Victim menjadi malaikat pencabut nyawa ya. Tapi bagus loh setup dari Victim ini, mereka benar sabar banget. Dia tahu kan, wah di Painan ini masih ada orang. Jangan kita tinggalin. Betul. Dengar suara tembakan. Yang bikin mereka yakin menurut gua karena ini Sunhawk. Kalau Iya ini bukan sih. Sunhawk, nggak akan mereka tungguin. Karena Gua pink yakin. zone-nya kan. Karena blue zone yang di Sunhawk kan masih bisa ditahan sampai blue zone terakhir. Gila sabar banget Victim tapi Ini juga. Dapat satu balas dendam. orang di belakang. Tekotek. Ada yang lengah ya. Tek. Dikejar lagi. Balas dendam lainnya kah? Ternyata third party. Gila, Waduh. ini Victim bener-bener ngerusuh loh. Mereka masih menjaga di arah angle kepainan dan juga jembatannya. Walaupun mereka sudah mendapatkan 3 pemain dari Bigetron, tapi pemain-pemain Victim masih melakukan lock ke arah jembatan. 4 kit terakhir yang dipunya oleh seorang Ezreal. Sulit. Ezreal baru seneng kan ya didapetin satu player dari talent, tapi langsung saja dipatahkan begitu saja oleh Victim. Dan kayaknya Victim udah nggak mau gangguin lagi sih, karena dia sadar gitu kan ya, blue zone-nya udah mulai sakit. Dan ternyata yang cukup menyakitkan adalah RRQ yang lagi berusaha untuk nyebrang. Satu playernya ditangkap oleh seorang Nichil, terus melaksanakan usaha revive terlebih dahulu. Ini circle-nya di Javu gak sih? Ini circle-nya di Javu gak sih? Ini ke gudang 3-nya bootcamp. Atas kanan gudang 3-nya bootcamp itu udah sering banget tuh circle, sering ke arah sana. Di bawahnya Paradise juga. Dan RRQ berhasil mendapatkan sebuah tempat yang cukup nyaman bagi mereka saat ini. Dan lihat rotasi dari Master ini harusnya bakal menjadi santapan. Mid laner ditembak dari arah belakang, ternyata Chaklas berhasil mendapatkan 1-2 pemain tumbang. Tapi ini bisa aja di steal kill oleh seorang Nichil yang ada di bagian dalam dari rumahnya kalau tidak buru-buru di end oleh RRQ. Nichil masih ada di dalam rumah dan selesai sudah. Ternyata di confirm kill oleh pemain-pemain dari RRQ dan ada satu bantuan juga dari pemain Dewa United. Ya, benar banget. Dan ternyata nggak jadi di steal kill. Dan sementara RRQ mengamankan posisi yang oke, ini agak nggak enak sih sebenarnya. Daerah rawa-rawa kecil ini terbuka banget angle shotnya dari belakang kalau misalkan Victim berhasil untuk touchdown. Tapi sementara Onyx tertahan kali ini. Raffi darahnya begitu low dan berhasil untuk melakukan healing dengan medkitnya. Tapi ada Steve Boy di atas mereka yang membuat Raffi tidak bisa bergerak dengan bebas. Namun ada beberapa tembakan-tembakan masuk ke arah Steve Boy dan Steve Boy pun harus melakukan repositioning. Ya, dan lihat dari seorang Raffi pun nggak berani keluar dari tempat dia saat ini. Uni sudah siap menyambut kedatangan dari Raffi. Steve Boy juga siap memberikan tekanan ke arah Raffi. Ini bakal merepotkan untuk Raffi. Lagi-lagi Raffi dan Raffi sudah mulai mengokang granat. Kali ini Lautos tipis saja mungkin dari seorang Raffi ke bagian atas. Menutup dan berhasil mendapatkan satu pemain dari Dewa United. Satu hilang, kali ini akan ditinggalkan ke arah belakang. Dan DU akan hanya bertahan dengan 2 pemain mereka. Tapi masih ada Uni di sekitar sini. Bahkan Raffi mendapatkan orang yang kedua, namun masih ada backup dari arah seberang. Ternyata bukan backup, melainkan third party. GD join the fight. Ya, benar banget, karena angle shot dari GD itu benar-benar enak banget, nyaman banget. Masih di dalam zona juga dan ternyata malah diamanin sama seorang Dewa United, Uni. Sementara kali ini Uni last man standing again and again, harus berjuang seorang diri. Teman-temannya udah berada di bagian blue zone dan udah nggak bisa diselamatkan kembali. Dan bahkan ke arah depan masih begitu tajam dengan kali 6-nya mendapatkan satu player, tapi tidak bisa karena Vicoy melakukan backup terhadap player-player tim BX. Wow, ini BX saat ini tinggal melakukan revive, tapi Blue Zone akan bergerak dalam 30 detik lagi. Jadi mau nggak mau mereka harus cepat untuk berpindah karena daerah
Gudang 3 udah rame banget. Gue dari Rame. tadi mau bilang nggak terlalu rame, tapi pas tiba-tiba minimapnya kelihatan, kok ada Eagle Esport, Eagle terus enak. kirinya juga masih ada satu pemain Onyx, GD juga siap buat nikung ke arah BX. Ini nggak mudah untuk BX keluar dari tempat mereka saat ini. Ya, apakah kita bisa melihat BX keluar atau tidak? Karena sementara waktu masih ada Roy tanpa Kiyoshi yang sedang berusaha untuk melakukan healingnya. Lagi self healing di Sanho. Ditangkap sama Alter Ego Ki kali ini yang menjadi korban pertama terlebih dahulu sebagai pembuka jalan untuk BX yang digagalkan begitu saja oleh Alter Ego. Dan apakah BX akan melalui jalur yang sama karena udah nggak mungkin bisa dia lewatin jalan dari seorang Ki itu. Ya betul, ini agak merepotkan tentunya untuk BX, Blue Zone dan juga pemotongan rotasi yang sudah dipersiapkan oleh tim-tim di sekitar mereka. Tapi dari RRQ mereka masih dalam posisi proning cukup dekat dengan Eagle Esport kali ini. Ada Datcon di sebelah kanan yang sedang bersembunyi di balik sebuah batu dan ada granat di tangannya. Tapi lihat yang dilakukan sama Datcon, dia nggak greedy, dia bener-bener ngecek perlahan-lahan pergerakan yang dilakukan oleh tim RRQ. Molotov dilemparkan tapi untungnya masih bisa untuk menyelamatkan posisi dari seorang Datcon karena ada batu di depan dia tadi dan kita akan berpindah lagi ternyata ke arah belakang dari Aerowolf. Aerowolf lagi Alter Ego. Kenapa gue bilang Aerowolf? Masih sedikit teringat dengan Aerowolf gue ya. Kenok satu pemain dan Nick pun keluar dari tempat persembunyiannya ingin mendapatkan sebuah confirm elimination lagi, tapi ternyata dia berhasil masuk namun tidak dalam waktu yang lama karena ada pemain Alter Ego yang lainnya. Yes, mendapatkan satu kill ekstra dengan gaya, tapi ternyata di sisi lain RRQ benar-benar tertahan posisinya oleh Eagle. Eagle benar-benar pintar banget, dia masuk duluan ke depan sana dan berhasil mendapatkan 1-2 reflect terjadi. Namun kali ini dari RRQ hanya ada Nerpeko seorang diri saja, di mana kan Nerpeko yang masih bertahan. Tapi darahnya begitu low dan Deadcon menembak secara membabi buta ke arah luar karena dia tahu playzone ke-6 ini udah terlalu sakit untuk player-player yang berada di luar sana. Bahkan ingin dikonfirm lagi untuk dipastikan dengan menggunakan granat, para Jin benar-benar niat untuk mendapat sebuah tambahan kill dengan cepat sebelum mereka kembali bergerak untuk masuk ke dalam zona, dan harusnya rotasi mereka udah aman karena satu pemain dari Eagle Esport sudah bersiap-siap di bagian dalam zonanya, sudah mendapatkan compound juga. Kali ini Chopper paling enak, dapat compound, dapat circle dan bisa memantau pergerakan dari tim-tim yang akan datang dari arah sebelah timur. Datcon ditinggalkan sendirian di arah belakang sementara BX pun sudah mulai terspot, hanya menyisakan Choi yang tersisa akan berlari dan sudah di lock angle-nya oleh dua pemain Eagle Esport. BX pun rata dan dipulangkan menuju ke arah lobby. 6 tim tersisa kali ini. Oh, masih ada Boom, lengkap dengan 4 playernya, masih bisa kita gaungkan. Indo Pride, teman-teman, let's go, ramaikan kolom komentarnya. Tapi Alter Ego juga udah mulai terkoyak ya, player-playernya satu persatu. Sementara Bonafide kali ini juga akan bertemu dengan Eagle, satu player Chopper di depan sana berhasil untuk memotong pergerakan dari seorang Nux, menyisakan Tuyul seorang diri yang juga sementara waktu masih ditahan oleh player-player dari Boom. Ya, ini dua tim Indonesia jaraknya berdekatan, sementara Bonafide yang hanya menyisakan satu pemain mereka saat ini harus tryhard banget sih. Masih ada dua, Deng. Dua. Satu sedang Satu lagi? melakukan Oh, healing ya? Satu lagi healing asuransi. dan belum tertangkap oleh kamera, dan GD juga meninggalkan satu pemain mereka di belakang untuk melakukan healing. Ih, nggak ketembak ya. Karena Sama seberang tadi, harusnya udah kelihatan dikit tapi nggak ditembak ternyata sama Eagle Esport. Dan boom, sudah keluar sedikit demi sedikit dari pertahanannya karena zonanya menuju ke arah boom. Mereka ingin lebih rapat lagi untuk memaksimalkan WWCD yang mungkin akan mereka dapatkan. Tapi lihat, Bonafide, last man standing mereka yang ada di bagian dalam circle ini benar-benar bersabar. Sementara satu pemain lagi dari Bonafide masih melakukan healing di bagian luar zona. ini posisi dari Boom sebenarnya enak sih, cuman yang membahayakan adalah Bonafide sama RRQ. Nah, ternyata Kelihatan RRQ ketahuan ya. Sama ada satu lagi dari Alter Ego yang masih belum ke spot, kayaknya masih survive juga. Alter Ego di belakang sana, suara Spaus, Satar pun lagi healing. Alright, berarti bisa dibilang tim-tim Indonesia masih banyak yang cukup bisa survive sampai late game. Tapi granat dari Namshin kali ini yang mungkin akan membuka peperangan antara Eagle dan juga Boom, membuat satu player kuncian depan dari Boom Esports tertangkap, dan player yang lain masih berusaha untuk melakukan tembakan pertahanan, sama sekali belum dibuka. Tapi para Jin berusaha untuk Ikiar, dan ternyata Ikiar berhasil untuk mendapatkan satu player. Chopper tertangkap. Deadcon kali ini sudah berada di tempat yang paling dekat, dan Ikiar lagi-lagi berhasil untuk mengamankan satu player.
Oke, apakah punya granat kali ini Boom? Ini kalau misalkan Boom punya granat, lempar bareng-bareng, ini bisa langsung memulangkan Eagle Esports menuju ke arah lobby. Tapi ternyata GD bakal menembak dan berhasil ke spot. Pemain terakhir dari Boom bakal langsung tabrak ternyata menuju ke arah seberang jalan. Red Talk pun terjadi, 3 lawan 2 kali ini bakal langsung ditabrak. Masih belum bisa meratakan satu tim yang ada di seberang-seberang ini. Wolfsmoke tidak terlalu rapat ternyata, dan Eagle Esports sudah berhasil mendapatkan kill yang begitu banyak. Oke, dan ternyata dari Eagle berhasil untuk melakukan revive terhadap satu kawannya. 2 versus 3 situation, sementara dari Boom juga sedang berusaha untuk melakukan revive salah satu playernya. Dan kali ini saling menahan, saling menunggu. Calm before the storm. Kali ini terjadi lemparan granat tapi belum terlalu cukup on point. Ke arah belakang sana tembakan satu player dari Eagle mendapatkan 2 player. Boom benar-benar sakit banget. Ini benar-benar gila banget. Eagle benar-benar membabi buta menembak ke arah depan, dan hanya Kier yang tertahan nampaknya di belakang sana, bahkan dicari, diterabas, belum ditembakin, dan winner chicken dinner untuk Eagle Esports.